Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Shalom. Selamat berjumpa bersama saya Pendeta Minaria Purba dalam konten Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Semakin sabar, semakin bertoleransi, semakin jaya, semakin kreatif, semakin bercahaya, saling membantu, saling membagi ilmu. Slogan Indonesia maju, maju dalam berpikir, maju dalam bertindak, maju dalam berpendidikan, saling membantu, mengisi dan menikmati kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak Ibu dan saudara-saudara, 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. 17 Agustus 2020 Indonesia merdeka 75 tahun. Justru karena itu 75 tahun usia satu generasi, maka Indonesia harus maju. Kita akan mendengarkan satu lagu 17 Agustus. Kita berdoa, damai sejahtera yang berasal dari Allah, itulah memelihara hati dan pemikiran kamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 11 sampai ayat 17 demikian. Saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat
dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kejijikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hiduplah sebagai hamba Allah dan teladan Allah. Bagaimanakah hidup sebagai hamba Allah dan meneladani Allah? Pertama, tunduk kepada Allah, karena Allah yang memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia ini. Melalui alat baku runci, penjajah dapat diusir, Indonesia boleh memiliki kemerdekaan itu. Yang kedua, tunduk dan hormat kepada pemerintah, karena pemerintah itu adalah wakil Allah. Maka anak bangsa ini harus berdoa untuk pemerintahan, mulai dari jajaran tertinggi sampai kepada jajaran yang terendah, kepada Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, sampai kepada kepala desa dan kepala dusun. Bangsa dan masyarakat bebas dari penjajahan dan bebas dari pandemi ini. Bangsa Indonesia boleh menikmati kemerdekaan ini. Dan juga penulis 1 Petrus mengingatkan supaya masyarakat, pendatang dan perantau itu harus bisa menghormati Allah dan harus juga mengasihi sesamanya manusia sebagaimana manusia itu mengasihi dirinya sendiri. Justru karena itu diingatkan kepada kita bersama, milikilah kemerdekaan itu, isilah kemerdekaan itu, dan nikmatilah kemerdekaan itu, dan bersyukurlah kepada Allah yang memberikan kemerdekaan itu. Kemerdekaan secara dunia dan akhirat, kemerdekaan secara lahir dan batin, kemerdekaan secara jasmani dan rohani. Allah yang memberikan kemerdekaan itu kepada manusia dengan mengutus putranya sendiri ke dalam dunia ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan mendengar dan mengabulkan doa kami. Tuhan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia ini genap 75 tahun. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semua boleh bersyukuri kemerdekaan itu. Kami boleh mengisi dan menikmati kemerdekaan itu. Bapak, kami bersyukur dan berdoa pada saat ini, kiranya Tuhan membebaskan kami dari pandemi, biarlah Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Terima kasih Bapak, dengan kabulkan doa kami di dalam